Jadi saya kira begini, ini tenaga honorer ini memang kalau menurut saya ini sengaja ada pembiaran sebetulnya. Pembiaran yang memang berlarut-larut, jadi sehingga kelihatan sekali bahwa tidak ada koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menangani supaya tuntas. Saya mau kasih contoh misalnya, sekarang kita tanya dulu, kira-kira yang dimaksud dengan tenaga honor ini apa saja? Karena saya ingat betul tuh kan tenaga honor itu ketika misalnya kita lihat sekarang ada yang namanya TKS, tenaga kerja sukarela. Ini kalau namanya tenaga kerja sukarela ini sebetulnya agak sadis juga ini. Karena di dalam perjanjian kerjanya itu dibuat itu, saya yang bertanda tangan di bawah ini alamat, tempat tanggal lahir dan seterusnya dengan ini menyatakan bersedia untuk jadi tenaga honorer tanpa menuntut jadi honor daerah, tanpa menuntut jadi PNS, tanpa menuntut gaji. Bayangkan tuh. Berarti ini kan orang, ini lembaga negara mempekerjakan orang, ya betul-betul melanggar HAM. Masa tanpa menuntut gaji? Nah sekarang mereka nuntut jadi PNS, berarti kan sudah melanggar semua dengan perjanjian itu. Itu satu. Ada lagi tenaga honor daerah. Ini yang juga diangkat oleh pemerintah daerah itu sendiri. Ada tenaga honorer dari pusat, misalnya PKH. Ini kan honor juga tuh, yang pendamping-pendamping itu, pendamping desa, ya kan, tenaga PKH. Kemudian ada lagi yang penugasan, itu di Kementerian Kesehatan tuh ada itu yang penugasan tuh, yang dibuat ke daerah-daerah terpencil dan seterusnya. Itu kan sebetulnya juga penugasan yang saya kira adalah tenaga honorer yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Sekarang ini Mbak, ini saya mau contohkan. Tadi kan disebut ada dua nih yang prioritas pemerintah, yaitu pendidikan dan kesehatan. Sekarang saya tantang tuh pemerintah, bisakah mereka menyelesaikan pendidikan? Bisakah menyelesaikan honorer di kesehatan? Contoh, kemarin itu pemerintah ya melalui Menteri Nadiem Makarim mengatakan kita angkat 1 juta guru sesuai dengan yang dibutuhkan. Begitu diumumkan yang datang aplikasinya permohonannya dari daerah-daerah cuma 500.000. Dari yang 500.000 yang lulus ya katakan sudah ada formasi 293.000. Yang lulus tidak ada formasi 193.000. Sebentar Mbak, saya jelasin nih. Bayangkan dari 1 juta yang diminta itu yang diproses itu sekarang itu cuma 500.000. Kemudian sudah lulus 293.000 itu ada formasinya langsung diangkat dari tenaga P3K, ada gajinya. Yang 193.000 sekarang ini udah lulus nggak ada formasi dan tidak diangkat, nggak ada gajinya. Berarti janjinya jadi palsu. Ada beda, bukan janji palsu, artinya ini kan tidak ada koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Pertanyaannya, mengapa dibutuhkan 1 juta dikirim 500.000? Karena pemerintah daerah ketika mengirimkan itu ke pusat, mereka sudah tahu nanti gaji untuk mereka yang akan lulus P3K itu diambil dari DAU pemerintah daerah tersebut. Sementara mereka merasa DAU mereka itu sudah kecil. Dari pemerintah pusat tidak ada anggaran tambahan. Sehingga dengan demikian, dengan adanya kasus seperti ini, ya ini jadi problem. Ini masalah koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan terbatasnya anggaran daerah. Dan saya katakan Mbak, ini pemerintah ini kita tantang. Ini jangan sampai ini nanti tiba-tiba hapus tahun 2023. Kan pertanyaannya kita sekarang, ini ada honorer yang jumlahnya jutaan orang sekarang. Dari semua ya, bukan hanya kesehatan dan pendidikan, tapi juga yang lain. Nah sekarang kalau memang ditutup, apakah mereka dibiarkan seperti itu saja? Dan menurut saya ini keadilan kepada mereka itu harus ditegakkan. Kalau misalnya tadi ya sudah, kalau misalnya nggak lulus tes dan seterusnya ini biarkan saja. Padahal sudah mengabdi 10 sampai 15 tahun. Ya kan? Guru itu katanya gini, begitu dia tes ternyata kalah dengan yang alumni yang baru-baru, yang fresh. Karena secara kognitif mungkin yang baru-baru ini lebih pintar. Sementara kawan ini guru sudah puluhan tahun, dia pengalaman mengajarnya sudah luar biasa. Tahu-tahu mereka ditinggalkan. Sama dengan apa tadi yang ada di tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan berdasarkan laporan resmi dari Kementerian Kesehatan kepada kita ada 213.000 sekarang di sana itu yang tenaga honorer yang belum jelas nasibnya. Apakah yang 213.000 ditinggalkan begitu saja? Kan tidak bisa begitu karena mereka ini sudah berjasa, kan jelas tadi dijelaskan. Kami membantu pemerintah menangani pandemi. Contoh misalnya tadi saya katakan bahwa anggaran untuk pegawai itu sebetulnya rata-rata ini pemerintah daerah itu dan juga pemerintah pusat 40% dari total ini bisa diperiksa kok, gampang sekali. Jadi ketika kita tanya evaluasi penyerapan anggaran itu rata-rata itu pasti 40%. Itu contoh, dan ada beberapa pemerintah daerah yang penyerapan anggaran untuk belanja pegawai itu bisa sampai 60%, 70% juga ada. Jadi berarti kan tidak sesederhana itu satu. Yang kedua, kalau masalah CPNS, honorer ini mau diselesaikan, pertama harus berkeadilan. Catat itu, berkeadilan. Semuanya harus ditampung.
Jadi kalau misalnya ada tadi yang sudah berjasa dalam bidang guru, ada yang bidang kesehatan, Nakes, itu top, masuk prioritas utama. Tetapi jangan sampai yang lainnya merasa ditinggalkan oleh Republik, mereka sudah mengabdi untuk Republik ini. Baik. Jangan itu tidak nilai. Yang ketiga, ada catatan saya juga, bagaimana caranya agar pemerintah pusat bisa nambah anggaran di pemerintah daerah, khusus untuk menampung yang P3K ini. Kalau misalnya nanti pemerintah daerah diminta, kamu harus ngangkat yang P3K, 213.000 pegawai kesehatan. Anggarannya dari mana? Sementara anggarannya misalnya harus dari DAU. Sementara mereka sudah mengeluarkan 40% untuk DAU, untuk belanja pegawai. Ini nggak akan tertampung, karena itu solusi yang paling cepat dan bisa rasional dikerjakan, tambah anggaran di pemerintah daerah untuk menampung seluruh tenaga honorer kita ini. Yang ini cocok saya, yang ini cocok. Ya, memang harus cocok karena itu Tambahan solusi dana dari pusat ya. ini solusi yang paling saya kira lebih cepat.